Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Miftahul Khair. Saya di sini akan memandu jalannya talk show pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini talk show kita akan membahas mengenai sistem pembelajaran daring yang ada di Indonesia, di mana kita sedang berada di tengah pandemi. Pemerintah menganjurkan kepada seluruh masyarakat untuk berada di rumah, dan akhirnya seluruh pembelajaran juga dialihkan dari yang tadinya sistem pembelajaran tatap muka atau yang kita kenal sebagai offline, dialihkan menjadi sistem pembelajaran dalam jaringan atau yang sering kita sebut dengan daring. Problematika terus terjadi. Para mahasiswa dan juga pelajar-pelajar juga sering menganggap bahwa sistem pembelajaran daring ini menjadi sebuah beban baru di rumah, mulai dari susahnya sinyal, susah akses, hingga gagap teknologi. Nah, makanya hari ini kita akan mencoba membahas mengenai hal tersebut. Maka Imade Unbahas mengambil tema belajar daring bikin pusing. Mari kita diskusi. Dan saat ini kita sedang bersama beberapa narasumber dan juga bintang tamu. Mungkin yang pertama ada Mbak Alia Saliro ya, Pak? Iya. Bisa dipakai mic-nya. Mohon maaf. Dipanggil siapa, Pak? Selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tadi nama saya udah dia panggil ya sama moderator. Iya. Panggilannya terserah sih. Alia boleh, Lia juga boleh. Mbak Alia. Dan Mbak Alia ini merupakan salah satu mahasiswa di salah satu mahasiswa universitas swasta ya, Pak, di Semarang. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Sultan Agung. Dari Unisula. Dan di sampingnya juga ada salah seorang guru sekolah menengah di Demak, Ibu Siti Fadilah. Bisa dipanggil siapa, Bu? Kalau di sekolah biasa dipanggil Bu Fadil. Ibu Fadil. Jadi guru apa ya, Bu? Saya di sekolah jadi guru TK, Mas. Bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Ya, makasih, Bu. Di sampingnya ada salah seorang dosen di universitas swasta yang ada di Kota Semarang. Beliau Bapak Mustafirin. Selamat pagi, Pak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Mustafirin. Saya dari Universitas Sultan Semarang. Saya home base-nya di Fakultas Teknik di program studi Teknik Informatika, yang mana di sini pun juga saya sebagai pembina Imade Unbahas. Dan biasa kalau dipanggil di kampus itu Pak Mus. Pak Mus. Aja. Ya. Mungkin untuk teman-teman yang sudah bergabung di akun channel Imade Unbahas, nanti kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau di nomor WhatsApp yang sudah tertera, gitu ya. Mungkin kita mulai, Pak, dari Pak Mustafirin. Sebelumnya mungkin bisa dijelasin dulu soal sistem pembelajaran daring itu kayak gimana sih, Pak? Sistem pembelajaran daring itu, karena di masa pandemi ini kita semua memang dituntut untuk bagaimana caranya, baik dari orang tua, dari mahasiswa atau siswa, dari guru maupun dosen ya, dituntut keras untuk bisa memahami sistem pembelajaran daring ini. Kalaupun ada beberapa guru atau dosen yang sudah menggunakan BU Training, itu nanti langsung pindah ke e-learning-nya pun juga bukan kesulitan ya, tapi perlu bahasanya ya, perlu untuk kebiasaan penggunaan, karena yang mana pembelajaran ini nanti akan kita transfer kepada mahasiswa kita. Kalau gurunya saja atau dosennya saja belum bisa, nanti mahasiswanya atau siswanya bagaimana? Itu kembali lagi ke pengajarannya lagi. Intinya dalam pembelajaran itu untuk daring sendiri sebenarnya itu tidak terlalu baru, hanya saja yang mana dari pemerintah kita, karena dari sisi pengajar atau pengambilnya tadi sudah menggunakan daring learning,
otomatis pindah ke e-learningnya, insya Allah lebih cepat dan lebih mudah dipahami, sehingga mahasiswa maupun siswa yang diangkut tadi itu langsung bisa merespon dengan cepat. Itu tentunya dengan ada beberapa dari nilai positif maupun negatifnya. Nah, untuk kebijakan dari pemerintah sendiri, aslinya itu sistem daring itu kayak gimana sih Pak? Dari pemerintah ini, kalau kita lihat tentunya dari saya pribadi maupun Ibu Fatim ini pasti paham mengenai metode pembelajaran yang sudah ke eranya yang 4.0. Jadi semuanya harus menggunakan internet atau elektronik semuanya itu tadi kan. Tentunya di dalam pendidikan sudah diatur dalam undang-undang sudah ada mengenai kita harus menggunakan metode pembelajaran daring. Itu. Cuman kembali lagi, bagaimana caranya proses pembelajaran daring ini bisa digunakan tidak hanya di kota saja, tapi ke semua lapisan masyarakat maupun ke desa maupun kalau bahasa kita ya lebih ke pelosok lagi seperti itu. Apalagi yang tidak ada listriknya. Jadi lebih ke globalisasi untuk masyarakat desa juga ya. Iya, karena biasanya yang dari pemerintah itu yang ditekankan lebih utamanya adalah di kota. Gitu. Yang dari pinggir-pinggir mau ke desa dengan pelosok itu biasanya nanti di sini biasanya kalau nanti bisa dalam arti data nanti ada tidak lanjut yang lebih baik, otomatis bisa untuk merasakan sistem belajar daring seperti apa itu ya, nanti lebih jauh lagi ya. Mungkin beralih ke Ibu Siti Watina selaku guru di salah satu sekolah menengah. Mungkin dari Ibu sendiri, efektif nggak sih Bu sistem pembelajaran daring ini? Dilihat dari beberapa SMP dan SMA itu di pelosok, mereka nggak mengenal yang namanya teknologi, mereka gagap teknologi, bahkan di desa pun sendiri itu susah yang namanya jaringan gitu. Itu bagaimana? Efektif nggak sih? Kalau menurut saya, pengalaman saya nih Mas, selama daring ini kebetulan memang sebelum-sebelumnya dari tahun-tahun yang lalu kalau untuk pembelajaran daring itu di sekolah, terutama kalau mungkin untuk kuliah hal-hal seperti itu biasa ya. Tapi untuk di sekolah menengah, di SD, SMP ataupun SMA, kecuali SMA-nya yang memang sudah berlapis, pembelajaran daring itu merupakan baru pertama kali mendengar kata itu. Jadi seperti murid-murid saya sendiri itu, saya kebetulan kan ngajarnya di desa, di SMP Negeri 3 Bonang itu, bahkan murid itu awalnya belum tahu daring itu apa aja, tidak tahu. Daring dalam jaringan maksudnya gimana aja nggak tahu. Jadi kita itu sebagai pengajar, apalagi pengajar di daerah, di desa seperti itu tuh harus benar-benar menguasai dulu, belajar dulu apa itu daring, seperti apa nanti metodenya. Setelah itu baru nanti kita bisa mengajarkan ke anak-anak dan memberi pemahaman ke anak-anak itu tidak mudah. Jadi intinya untuk efektif atau tidak itu tergantung kesiapan dari Bapak Ibu guru sendiri dan sekolahnya. Kalau memang di sekolahnya meskipun di desa pun, kalau di pihak sekolah itu sudah mempersiapkan pembelajaran daring dengan baik, itu nanti insya Allah menjadi efektif. Tapi kalau dari sekolahannya itu sudah tidak bisa mempersiapkan dengan baik, apalagi guru-gurunya tidak mau belajar untuk ke arah situ, ya tidak efektif. Nah dari Ibu sendiri ini untuk sistem pengajarannya di sekolah menengah Ibu itu gimana Bu? Yang selama ini? Kalau selama ini, selama ada pandemi COVID-19 ini, kita sesuai anjuran pemerintah untuk belajar di rumah ya. Jadi itu ada, kalau di sekolah kami itu ada grup-grup WA seperti itu Mas. Memang kita pembelajarannya tidak daring yang sangat spektakuler, Zoom, pakai WebEx, tidak seperti itu. Karena kita masih pembelajaran awal daring itu kan memberi pemahaman ke siswa belum begitu banyak. Makanya yang paling mudah itu adalah grup WA. Ya dari grup WA itu nanti Bapak Ibu guru memberikan ya materi dulu kan bisa lewat video. Kita video
kita mengajar terus di video terus di-share ke anak, terus nanti tugasnya apa juga nanti anak masukannya lewat WA group. Jadi masih WA group. Iya. Lalu itu kan biasanya kalau yang namanya sekolah itu kan gak hanya cuma ilmu pengetahuan saja. Biasanya kita juga mengajar mengenai pendidikan karakter. Seperti itu nanti gimana Bu soal pendidikan karakter? Untuk pendidikan karakter memang ya itu tadi ada positif negatifnya kita belajar dari ini ya Mas. Kalau untuk pembelajaran karakter itu menurut saya itu lebih banyak dampaknya kalau kita itu bertatap muka, ketemu dengan anaknya langsung. Misalkan sebelum ada pandemi COVID-19 di sekolah kami itu setiap pagi Bapak Ibu guru yang piket hari itu di gerbang terus salaman sama siswa yang masuk ke sekolah. Setelah itu nanti ada pembiasaan membaca Asmaul Husna, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian setelah itu sebelum masuk kelas itu kita berdoa untuk secara umum untuk belajar seperti itu. Jadi terus apalagi kalau seperti saya ya, untuk pembinaan karakter saya guru BK itu menangani langsung anak-anak. Pembinaan karakternya itu memang lebih enak ketemu anaknya langsung. Misal ada apa-apa kan langsung ditegur anaknya. Kalau lewat online belum tentu dia punya HP, terkadang saya nggak punya kuota. Terus kita juga tidak bisa mengontrol di rumah itu dia ngapain aja, kan kita juga kurang bisa mengontrol. Nah, itu ya. Mungkin orang tua ada yang begitu nggak Bu? Maksudnya kita masih menghubungi orang tua atau orang tua enggak? Untuk kerjasama dengan orang tua ya pastinya Mas. Tetapi tidak semua orang tua itu mempunyai HP smartphone seperti itu. Jadi kalau misalkan memang kebutuhannya mendesak, kita mungkin bisa home visit ya. Tetapi kan tidak semua orang tua kita home visit. Jadi memang agak itu Mas, agak ya kurang efektif juga sih. Kalau untuk hubungan dengan orang tua dari awal kita memang sebelumnya kan kita memberitahu ke orang tua. Kalau bisa kalau yang mempunyai HP itu menuliskan nomornya ya. Nomor orang tua itu juga kita simpan. Jadi kalau ada apa-apa dengan tugas-tugas misalkan kita bisa memberitahu orang tua. Namun tidak semua orang tua mempunyai HP. Ke Mbak Alia ya. Mungkin menurut Mbak Alia sendiri sebagai seorang mahasiswa yang biasanya berpikir mengenai sesuatu isu itu kritis. Nah, ini menurut Mbak Alia sendiri tentang sistem daring ini sendiri itu bagaimana? Untuk sistemnya, karena kami seorang mahasiswa ya, Yeah. jadi dari awal perkuliahan pasti teman-teman dari mahasiswa udah diajari yang namanya daring, udah diperkenalkan dengan teknologi. Jadi kalau menghadapi situasi saat ini kita nggak terlalu kaget. Cuman mungkin apa ya, banyak dari teman-teman juga kan karena adanya pandemi semua yang awalnya di kota tiba-tiba disuruh pulang ke kampung desa-desa kayak gitu kan. Otomatis ada faktor-faktor penunjang dari efektivitas sistem daring yang tidak maksimal, seperti halnya kuota data internet, kemudian respon dari dosennya sendiri, kemudian kebijakan dari fakultas sendiri itu berbeda-beda, dan beberapa persen diantaranya memang kurang maksimal seperti itu. Nah, untuk ketika Mbak mengalami hal tersebut, itu responnya kayak gimana? Wajar ya, sebagai manusia kita kalau menghadapi suatu masalah pasti bingung, iya, terus stres juga iya, kadang sambat pun iya. Iya nggak teman-teman? Karena kita manusia kan, Allah sendiri udah apa namanya, ibaratnya nilai ya bahasa Jawanya apa, menyindir bahwa manusia itu innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu emang diciptakan kalian sambat, banyak mengeluh. Ibaratnya kalau kita punya masalah kok nggak mengeluh itu kurang sedap, bener nggak? Pastinya mengeluh yang pertama. Terus apa, kinerja kita dalam belajar itu berbeda jauh dengan saat kita offline.
Misalnya kalau kita offline rajin kayak gitu kan. Terus ketika kita online kayak gini, ya ada sisi positif, sisi negatifnya ada. Positifnya apa? Misal kita bisa sambil dengan kegiatan yang lain. Untuk negatifnya ya itu tadi kita jadi malas belajar, apa-apa ada tugas searching Google. Ada yang kerja juga ya? Apa? Ada yang kerja juga. Bisa kerja juga ada. Kayaknya kerja juga ya? Alhamdulillah kan enggak. Di rumah cuman apa? Kalau misalnya pas waktu kuliah ya cuman absen doang kadang. Itu kan pendidikan katanya nggak ada sekali ya, nggak ada, sangat minim sekali kayak itu. Bisa dimanipulasi secara dari bahayanya seperti ini. Nah, pasti kan yang mengalami ya, banyak beberapa teman-temannya yang apa namanya sih, gap akses atau keterbatasan dalam mungkin perangkat atau aplikasi. Nah itu biasanya mahasiswa kayak gimana? Mungkin untuk teman-teman yang udah paham, udah ahli juga, udah biasa lah pakai itu, nggak ada masalah mas. Nggak ada masalah tentang misalnya pakai Zoom meeting atau WA group, sudah bisa Classroom dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Cuma teman-teman yang memang gagal teknologi butuh bimbingan khusus. Kadang juga teman-teman kalau misalnya ada tugas nggak bisa garap pakai IT, langsung datang ke teman yang lain, langsung kumpul, otomatis ya nggak ada jaga jarak lagi. Gitu. Solusinya gitu teman-teman, kalau misalnya ada tugas IT misalnya nggak bisa, teman-teman bingung. Bahkan kemarin pengalaman ada ujian IT kan, itu ada teman dari Jawa Timur, dia gagal teknologi, ya kurang bisa lah. Akhirnya apa? Dari Jawa Timur dibela-belain berangkat pagi-pagi sampai ke Demak. Buat apa? Nggak ada tugas doang. Gitu loh. Ke Demak Mbak? Luar biasa itu. Itu semangat belajarnya tinggi banget Mbak. Karena tugas mas, tugas. Kan juga beberapa mahasiswa itu kan di HP-nya RAM-nya penuh, terus apa kadang pindah ke Zoom, pindah ke Google Meet, kadang kan namanya nggak bisa download dan nggak bisa login, itu kan pasti problematika ada gitu lah. Nah Mbak sendiri mengalami nggak seperti itu? Saya sendiri sering sambat sih, ya. Mengalami ya, apalagi kalau Zoom meeting, karena daerah saya itu untuk jaringan internetnya tuh sangat-sangat terbatas. Untuk melakukan Zoom meeting sangat tidak bisa. Jadi kalau misalnya ada kelas yang menggunakan aplikasi Zoom, saya otomatis alpha. Lalu nanti nilainya? Nilainya? Iya. Ya nilai perspektif dari dulu lah, dari dosen sendiri. Dia juga bingung kok. Nah, tapi udah UAS belum Mbak? Ini sedang UAS. Sedang UAS. Maksudnya kemarin bulan minggu ini. Besok masih ada mata kuliahnya mas, belum selesai sih. Berarti nilai belum keluar ya? Belum. Ya. Mungkin beralih ke Pak Mus. Kan sekarang kan banyak sekali yang namanya problematika tentang dari seperti kemarin itu di beberapa kampus itu banyak mahasiswa yang mengalami demo Pak. Itu tanggapan Bapak sendiri itu kayak gimana sih Pak mengenai mahasiswa-mahasiswa yang demo itu? Demo di sini juga bisa sedikit wujudkan demonya Kak Hana dulu. Kemarin itu banyak beredar di media sosial, banyak beberapa mahasiswa yang demo mengenai uang UKT. Mereka mengajukan kepada beberapa atasan untuk menurunkan harga UKT lah, kayak gitu. Nah, tanggapan dari Bapak sendiri itu kayak gimana sih? Untuk masalah yang itu memang bukan yang dialami dari kampus kita sendiri, yaitu UNWAHAS. Di kampus-kampus lain juga sama, semuanya seperti itu. Cuman memang ada yang berani bersuara, ada yang tidak berani bersuara. Ada yang ibaratnya berani dari belakang membuat ini atau membuat suatu status yang hangat seperti itu. Sebenarnya itu semua bisa dikomunikasikan dengan baik ya. Cuman dari saya pribadi sendiri, dan kemarin sudah saya sempat sharing ke beberapa teman dosen, baik dari teman dosen, dari atas saya juga, itu mengenai hal-hal yang seperti tadi. Memang itu kita dosen sendiri sudah ada kewenangan untuk mengatur itu.
karena itu memang sudah diatur dari kita yayasan, dari kampus, dari universitas sendiri. Dan apabila nanti katakanlah bahasanya seperti ini, kalau dari mahasiswa kita belajarnya daring dari rumah, kenapa kita sebenarnya full padahal kita tidak merasakan fasilitasnya, ya kan seperti itu. Nah, kata lain, si mahasiswa tersebut atau siswanya itu kan merasa saya dirugikan, gitu kan. Padahal di yayasan, di sebuah universitas itu kan sudah ada sistemnya sendiri, gitu. Kalau dari mahasiswa ini tidak memberikan administrasi yang lengkap dan tuntas, otomatis sistem yang ada di kampus tidak akan bisa berjalan. Itu contoh bagian akademik, itu tidak mengajar, itu dapat apa namanya ini honorariumnya, dapat gajinya dari mana? Kalau tidak dari mahasiswa. Kalau dari PTN, perguruan tinggi negeri, itu mungkin ada subsidi dari pemerintah yang mana bisa memberikan kebijakan. Contoh yang kemarin saya juga baca di media online itu dari UGM sudah memberikan suatu kebijakan, nanti ada pengurangan. Tapi kalau di swasta itu banyak yang di Jakarta yang belum tikar. Kalau mau dikatakan kurang atau bagaimana? Ya gara-gara hanya masa pandemi itu aja banyak yang belum tikar. PSS-nya tadi, ekonomi swastanya. Jadi malah justru kalau kita belajar daring di rumah itu malah banyak sekali dana yang kita keluarkan malah. Gitu. Contohnya tadi, ya kan kalau kita di kota enak, kalau kita ke Indomaret, ke suatu mall, kita ke suatu sekolahan instansi, kita bisa ikut merasakan kerennya. Tapi kalau kita sudah pas kemarin itu dan pas masa pandemi itu disuruh pulang semuanya, tersebar di pelosok-pelosok itu semua, oke, saya bisa beli kuota. Ternyata sinyalnya harus ditahan di atas pohon dulu. Gitu. Saya pribadi sudah merasakan, Pak, besok ujian, oke ya, nanti pakai Zoom atau pakai Jitsi atau pakai Google Meet tadi, atau pakai WA, oke. Saya coba pakai yang opsi pertama pakainya Jitsi, oke Jitsi. Saya pakai, saya nggak bisa connect, sinyalnya ada, tapi belum cepat. Oke, jadi Zoom ternyata gantian mahasiswanya yang nggak bisa, gitu. Pakai Google Meet terlalu lama, ya kan? Akhirnya apa? Ya mau nggak mau kita ganti hari pakainya WA. Pakai WA. Iya, gitu. Itu karena bukan karena, kalau kembali lagi bukan karena mahasiswanya atau dosennya atau gurunya atau siswanya yang tidak punya kuota, tapi memang tergantung dari geografisnya tadi. Itu baru geografisnya, bukan kembali ke pribadinya ini. Itu. Ya, jadi kalau masalah UKT tadi memang kembali lagi ya, itu wewenang dari yayasan, dari kampus atau universitas, gitu, instansinya. Jadi kita sendiri mau mengusahakan atau katakanlah kalau dalam bahasa mahasiswa ya, kita memperjuangkan haknya mahasiswa tadi, tapi kita tidak bisa karena tadi di suatu instansi itu ada sistemnya, yang mana salah satunya adalah tadi itu untuk menggunakan suatu sistem tadi. Kalau dikurangi, otomatis ya nanti ada sesuatu yang pasti tidak akan berjalan. Berarti ketika mahasiswa tadi apa yang namanya protes mengenai kuliah, berarti tetap diberitahu seperti itu ya Pak? Iya, kita merespon meskipun itu hal yang disampaikan mahasiswa itu secara negatif ya, contoh dengan demo tadi. Ya kemarin kan sempat ada meme-meme yang Iya, kayaknya kurang berkenan deh Pak. iya benar. Sampai rektornya di itulah Enggak. Kalau saya merasa sendiri, wah itu paling mahasiswa saya lah gitu. Yang pintar kayak gituan kan gitu. Saya pribadi merasa gitu sendiri, itu lah saya. yang dari IT ya Pak ya. Iya, gitu kan. Meskipun ada yang tidak dari mahasiswa saya, itu kan saya merasa juga paling mahasiswa saya gitu kan. Jadi saya sendiri juga tidak akan merasa, wah Pak mohon maaf enggak. Cuma kita telusuri dulu, kita komunikasikan dengan mahasiswanya, terutama bisa dijembatkan dengan BEM universitas atau BEM fakultas seperti itu, atau HMC-nya nanti bagaimana, terus kita coba naikkan ke dalam mungkin ke tingkat WR-nya atau ke Pak Rektor dan sebagainya. Tapi tetap Mas, untuk UKT-nya ya kalau di PTS memang kemungkinan besar tidak akan diturunkan gitu. Tapi kalau di PTN kemungkinan besar bisa diturunkan dengan kebijakan dari pemerintah sama dari PTN sendiri.
Ya mungkin sebagai seorang dosen juga ya Pak, jika melihat mahasiswa-mahasiswa tadi yang kiranya susah akses, terus gagap teknologi, itu nanti bagaimana ya Pak soal nilai dan sebagainya? Nanti nilai ya. Nanti orang sedang ya sebenarnya jujur kita sendiri pun juga mau memberikan nilai yang seperti halnya pas sebelum masa pandemi ya, itu kita pun juga berpikir ulang karena dari gubernur sendiri, dari Pak Ganjar sendiri juga sudah memberikan penekanan bahwa untuk proses belajar oke lah secara daring, berikan materi yang seperti biasa, cuma tugas dikurangi dan nanti di penilaian itu juga mohon untuk bisa dipahami dengan masa pandemi ini. Hanya saja untuk penilaian sendiri memang ada yang mengatakan dosen itu memang harus mengumpulkan tugas, ada yang absensi dan sebagainya itu. Cuma tadi yang memberikan atau yang menjadi nilai yang jelek itu pada mahasiswa tersebut atau anak didiknya itu memang pas tidak ada komunikasi yang lebih lanjut. Contoh tadi yang diberikan Mbak Alia ini kan dosennya responnya lama gitu kan, kita juga mengerjakan cepat ternyata dosennya lama responnya itu tadi kan. Bisa kemungkinan juga karena mungkin dosen tersebut memberikan aturan tugas bahwa nanti lihat soalnya di e-learning, jawabnya nanti bikin di situ. Tapi karena dosennya tidak paham posisi mahasiswa ini adalah videografisnya yang sangat sulit mengakses internet, mau nggak mau ya pokoknya nggak mau tahu lah, karena mengiranya mahasiswa saya itu ya paling tidak pada pulang lah, karena pas pandemi itu kan kalau mau pulang juga berpikiran bahwa nanti saya di rumah pasti nggak bisa akses internet. Kemudian seperti itu juga. Nah, itu nanti yang bisa menjadi kendala bahwa mahasiswa tersebut nilainya jelek. Saya pribadi kemarin pas coba memberikan perkuliahan, coba saya pakai Zoom, pakai Zoom, itu saya tanya satu-satu, kira-kira akses internet bagaimana? Dan saya minta kepada pemiliknya untuk mendata yang punya internet, yang punya kuota, yang punya laptop, seperti itu, yang bekerja dan sebagainya, saya data semuanya. Itu agar saya bisa memberikan nilai yang sesuai dengan tadi tugas yang saya berikan tadi. Gitu. Jadi nanti kalau yang ini tidak boleh menggunakan WA, kalau ini harus ke e-learning seperti itu. Jadi kembali lagi ke mahasiswanya yang memang harus proaktif banget gitu namanya. Ya, mungkin untuk dari segi dosennya Pak, ketika ada dosen yang seperti tadi, seperti masih idealis lah, ya mahasiswa ya harus proaktif. Kalau dia nggak ikut kuliah, ya udah kalian nggak dapat nilai. Nah itu respon banget kayak gimana Pak? Ya itu memang ada. Ya, Memang kebanyakan Bukan ada. memang ada. Itu, Pak. Memang ada. Iya. Kalau saya sendiri juga ada, dosen itu ada, gitu kan. Kalau bahasa kita sendiri ya guyonan gitu. Pas saya lihat, Pak, ngapain Pak? Ya saya masukkan nilai gitu. Wah, kalau masukkan nilai yang tergowo Pak, maksudnya ini kan masa pandemi. Iya. Nah, sedikit lah gitu kan. ngode ya Pak. Ya pada seperti itu kan, wah Pak itu nilai kan nggak prerogatifnya dosen, gitu kan. Dengan mahasiswa terus menjalankan beberapa kesepakatan yang dari awal sudah dibangun seperti itu. Oh, oke Pak ya. Tapi ya kembali lagi Pak, ini masa pandemi Pak. Jadi usahakan bisa lebih legowo lagi lah bahasanya seperti itu. Ini pokoknya sama lah gitu. Tapi memang ada beberapa dosen yang memang bersikeras ya seperti itu. Ya pokoknya aturannya seperti ini. Karena sudah ada aturan yang disepakati bersama di awal. Gitu. Kalau pas saya kemarin itu di mata kuliah saya, semua kesepakatan awal itu sebelum masa pandemi. Gitu. Cuma coba saya bandingkan lagi dengan pas saat pandemi itu, saya dengan tadi memberikan kesemuanya kepada mahasiswa tersebut, terus menanyakan satu persatu dengan data kontinuer data tersebut, hasilnya ya sangat berbeda jauh. Ada yang memang dari beberapa, kalau satu kelas itu 30 itu yang separuh itu di kota atau masih dekat sekitar kampus, yang separuhnya lagi kembali ke daerah masing-masing. Iya, yang susah akses tadi ya Pak. yang susah akses, masih mendingan susah akses, nggak punya komputer itu, saya bilang lagi. Padahal mata biasanya harus berhenti dengan komputer. Kalau dipikir-pikir ulang nanti kalau saya suruh mengerjakan ini,
juga social distancing kan, warnet. Iya. Sama aja kan, akhirnya itu kan kalau nggak nanti sampai ke Semarang lagi untuk mungkin menggunakan konten yang ada jelek. Itu pun kalau di kampus pas kemarin itu juga sangat-sangat riskan juga, ada masing-masing tidak diperbolehkan malah kalau dengan tujuan hanya untuk mengerjakan tugas, tapi kalau untuk bimbingan tugas akhir atau kerja praktik diperbolehkan. Itu intinya ya, dosen memang ada yang seperti itu, tapi juga banyak yang bisa memahami karakter dari mahasiswa tersebut juga. Kalau memang ada yang seperti itu ya Pak, itu dapat teguran nggak sih dari beberapa atasan, contoh dekan atau kajur yang berada di sana? Kalau teguran gitu ya kan, tapi dalam bentuk ini apa namanya, himbauan saja lah, karena dosen tersebut juga punya apa namanya, intinya tadi komitmen sendiri, punya peraturan sendiri yang mana mahasiswa harus seperti apa dan bagaimana, dan itu pasti disetujui oleh mahasiswa tersebut. Itu memang ada beberapa yang selingan katakanlah, Pak ini harus ini, ya nggak bisa. Itu bisa tercipta, itu kan penilaian bisa tercipta kan karena ada kesepakatan dari awal. Itu karena tadi apa namanya, menyesal itu di belakangan ya tadi. Kenapa pas di awal tidak mau bilang Pak harusnya begini. Iya. Kebiasaan dari mahasiswa itu biasanya misalnya di belakang gitu. Kalau nggak sudah tahu Pak. Itu ya. Iya. Gitu. Kalau mau katakan nafas di awal itu, kalau saya sendiri saya persilakan ini nanti seperti ini, tugasnya seperti ini semuanya, bahkan saya juga kasih tahu caranya mengerjakan tugas saya gimana, cara cepatnya, cara mudahnya saya kasih tahu semuanya dari awal. Cuma karena mahasiswa itu pas awal perkuliahan itu ya suasananya enjoy sangat sekali ya, enjoy sekali kayak di rumahnya sendiri, kayak lagi apa ngobrol sama temennya, karena kan sudah lama tidak bertemu, terus masuk pertama kan nggak fokus ke situ. Nah, fokusnya kalau sudah ada beberapa tugas ya. Ternyata di situ. Dosen itu bisa kaku tuh kadang-kadang tadi mahasiswa tersebut tidak mau memahami kesepakatan yang diciptakan dari awal. Gitu. Tapi terkadang dosen juga lupa kesepakatan awalnya bagaimana. Nah itu harus ada ketegasan dari mahasiswa juga. Gitu. Jadi tidak semena-mena dosen benar. Mahasiswa itu juga bisa benar kalau punya ketegasan, punya bukti sendiri. Gitu. Ya, soalnya mahasiswa juga terkadang lupa Pak. Ya, mungkin dari Bu Spikat dan di sekolah menengahnya mungkin ada guru-guru yang masih apa ya bahasanya tadi, idealis kayak gitu nggak sih Bu? Kalau untuk teman-teman saya itu alhamdulillah tidak Mas. Kita semua juga memahami kondisinya kita berubah seperti ini ya. Jadi untuk teman-teman saya itu ya kita tetap berusaha. Apalagi anak-anak itu kan tidak semuanya punya HP. Terus ada kendala nggak punya kuota, ada kendala nggak punya HP, pinjam-pinjam temennya, gantian. Dan kalau gantian juga nanti social distancing-nya juga hilang kan, ke teman-temannya mengerjakan bareng seperti itu. Ya, yang penting mereka itu sudah berusaha, kita hargai apapun usaha mereka. Cuma tetap kita memotivasi setiap hari yang belum mengerjakan tugas, dia tetap dioyak-oyak untuk mengerjakan tugas. Yang misalkan rumahnya tugas itu disuruh menghubungi seperti itu. Jadi untuk karakternya guru sendiri bisa memahami. Nah, saya juga mau ulangi pertanyaan tadi. Untuk masalah nilainya itu gimana Bu? Untuk yang sekolahnya sendiri? Kalau untuk masalah nilai ya sesuai dengan surat edaran Menteri Pendidikan juga kan itu untuk nilai kemarin kan ada, kita kebetulan pandemi COVID-19 ini kan sebelum UAS ya. Jadi sebelum ujian sekolah juga, sebelum UN ya, beberapa kebijakan dari pemerintah itu kan meniadakan UN, terus meniadakan ujian sekolah seperti itu ya. Nilainya itu ya dari nilai pas kemarin kita sudah pembelajaran seperti itu Mas. Terus untuk yang kenaikan kelas juga tidak begitu saklek harus mengerjakan ini, karena kalau untuk beda-beda sih Mas. Sepengetahuan saya itu kalau di maksudnya gini,
antara seperti suami saya ya MI itu ada ujian, memang dibuat soal ujian, kemudian anak mengerjakan tugas dikumpulkan di sekolah. Tapi ada beberapa sekolah dengan kebijakan lain itu yang mungkin hanya berdasarkan nilai-nilai tugas atau nilai-nilai sebelum pandemi kemarin. Jadi tidak dibuat sesak, mungkin karena memang anjuran dari pemerintah kita juga harus anak-anak ya, anak bebas belajar di rumah seperti itu kan, tidak terlalu dibebani karena adanya COVID-19 ini kan anak juga masih banyak adaptasi juga seperti itu. Jadi kalau dibebani juga dengan nilai ya kasihan anak ini. Untuk kemarin kan juga ada meet ataupun kelas untuk di sekolah kalian sendiri itu pakai apa loh? Kalau di sekolah saya itu berdasarkan tugas-tugas itu mas. Oh berarti nggak ada meet dan was Iya. ditiadakan? Iya, berdasarkan tugas-tugas yang dikirim pada saat COVID-19 itu pandemi, atau tugas-tugas yang sebelum kita ada masa ini. Tapi untuk di sekolah dari tadi itu atau tergantung sekolahnya atau gimana ya, karena di sekolahan lain juga ada yang memang mengadakan UAS, cuma itu mungkin sifatnya online seperti itu. Seperti itu. Mungkin itu untuk terakhir untuk Mbak Arya, mungkin bisa ngasih apa ya namanya pesan buat para mahasiswa yang masih apa namanya sih semangat belajar itu masih kurang. Ada kan beberapa itu. Nah, kasih dong kiat-kiat atau tips-tips biar mahasiswa semangat untuk belajar. Sebelum ke tips, ini waktunya masih lama nggak? Bentar dulu. Masih kok masih. Santai. Sebelum Nanti ada tanya jawab juga dari beberapa Ya. pengunjung akun. Ada berapa sih? Admin. Ada 1000 ya. Saya tahu. 17K. Iya. Sebelum ke tipsnya nanti, mau sedikit bicara ya Oh, oke. mengenai kebijakan pemerintah untuk mengadakan sistem daring ini. Sebetulnya ini sudah langkah yang baik, karena dalam sejarah Islam itu mencatat. Ini anak tarbiyah ya? Bukan saya anak syariah. Oh, syariah. Jadi dulu itu pada masa kepemimpinan sahabat Amr bin As sudah ada wabah. Nah, sahabat Amr bin As selaku gubernur, beliau memerintahkan kepada para kaumnya untuk bersembunyi di gunung-gunung. Akhirnya pada saat itu masjid sepi, pendidikan tidak berjalan karena apa yang diutamakan pada saat itu adalah kesehatan dan keselamatan jiwa umat manusia. Setelah beberapa waktu bersembunyi di dalam gunung-gunung, akhirnya wabah pun mereda dan hilang, dan mereka bisa hidup kembali seperti biasa. Nah, sekarang terulang lagi ada wabah yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Bedanya gini, kita patut bersyukur karena apa? Pada masa saat ini kita didukung dengan kemajuan teknologi yang sedemikian rupa. Tidak seperti pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu ketika ada wabah, masa Amr bin As, tidak ada kegiatan apapun. Yang ada hanya menjaga diri, ibadah dan ibadah. Seperti semuanya memang banyak. Karena memang belum ada internet ya pada masa itu. Jadi kita patut bersyukur karena sekarang udah ada internet. Tapi emang kembali pada pribadi masing-masing dan faktor-faktor penunjang dari keberhasilan sistem daring ini. Nah, saya mau tanya sama Pak dosen. Nah, tadi kan jenengan bilang kalau sebelum masa pembelajaran itu memang ada kontrak kuliahnya. Namun kontrak kuliah itu kan kita sepakati sebelum terjadinya wabah. Nah, setelah terjadinya wabah, apakah kontrak itu otomatis berakhir atau berlanjut, atau memang ada surat keputusan lain dari dekan, mungkin dari fakultas atau dari pimpinan institusi tertentu tentang sistem penilaian, sistem pembelajaran? Sudah ada SK-nya belum sih Pak? Atau memang mengacu pada
yang sudah kita buat tahu kan sistemnya beda. Mau gue dijawab. Ini pertanyaan mahasiswa ya. Iya. Sebenarnya itu yang saya ingin seperti ini. Jadi tidak perlu ada yang demo, tapi langsung komunikasi dengan enak. Gitu. Meskipun dengan nanti dengan nada yang panas, yang semua memberikan tetapi seperti itu nggak masalah. Gitu. Kalau untuk kebijakan tadi ya, pas kesepakatan bersama atau kontrak kuliah bersama yang final itu biasanya kalau SK hanya SK-nya bentuknya kita sebagai dosen ya hanya mengambil di mata kuliah ABC seperti itu. Ya, kan? Kalau untuk tadi kontrak kuliahnya itu antara dosen dengan mahasiswa. Adapun nanti ada kelas itu kan sebelum masa pandemi. Setelah masa pandemi itu tergantung lagi kita apakah dosennya tersebut bisa memberikan kelulusan lagi. Dan adanya SK ya selama itu tadi dosen tersebut mengampu mata kuliah ABCD sudah tidak ada kontrak kuliahnya nanti tugasnya berapa persen apa enggak. Cuman dosennya nanti kalau sekolah masa pandemi otomatis yang bisa fleksibelkan di mana di tugasnya atau di penilaiannya atau di rentang waktu pengumpulannya atau yang bagaimana seperti itu nanti yang bisa paham itu adalah komunikasi antara mahasiswa dengan dosen, bukan dosen dengan mahasiswanya ya kembali ya. Kalau dosen nggak mau tahu pokoknya itu tugas silahkan. Tapi kalau ada mahasiswa yang Pak mohon maaf Pak ini di kota saya koneksi internetnya sangat sulit kan, oke nanti minta waktu yang tidak. Tapi kalau tidak ada komunikasi dari mahasiswa sendiri tersebut, ya pokoknya dosen, alhamdulillah berarti mahasiswa sudah bisa menyerap. Nah, berarti aja. Iya nggak bisa ya Pak. Bukan ya nggak bisa, tapi memang bisa. Iya. Iya. Dan itu Mbak. Satu pertanyaan lagi ya Pak. Untuk masalah UKT mewakili di teman-teman ini. Berdasarkan UKT gitu kan. Untuk masalah UKT, tadi sudah dijelaskan oleh beliau. Memang dalam suatu universitas, institusi dari universitas, SD, SMP, MI, SMA semuanya sudah punya sistem sendiri-sendiri. Namun Pak, apakah tidak ada kebijakan dari fakultas atau dari universitas sendiri, misalnya memberi subsidi kuota gratis berapa persen kepada mahasiswa atau memang UKT tetap dibayarkan, cuman ada potongan lah. Karena kita tahu sendiri kondisi pandemi saat ini tidak memungkinkan bagi para orang tua untuk menjalankan perekonomian. Otomatis mandek, ceklek, nggak ada pemasukan, tiba-tiba kok bayar UKT. Nah itu mereka pada bingung Pak. Apa nggak ada kayak misalnya udah ada subsidi kuota misalnya 500.000 buat per anak gitu, atau yaudah UKT-nya turun 5% atau berapa kan itu lebih menekankan atau bagaimana dia? Oh enggak. Yang seperti jawaban saya tadi itu, kalau kita dari dosen memang ingin mengupayakan hal itu bisa terjadi atau terrealisasi. Cuman kembali lagi, kita sebagai dosen juga nggak bisa kalau nanti katakanlah mahasiswa diberikan, misalnya tadi ya, itu mahasiswa diberikan potongan untuk kartunya 5% atau diberikan suatu tambahan kan untuk potongan mahasiswa satu mahasiswa berapa seperti itu, apakah 20 mega atau 23 atau berapa seperti itu. Nanti imbasnya adalah dosen juga harus dikasih. Kembali lagi ke situ, ya kan? Tidak hanya dosen, nanti karyawan juga harus dikasih juga, karena harus melayani mahasiswa yang bersangkutan, dosennya juga. Segitu, ya kan? Contoh lagi kalau SPI atau di saya sendiri itu kan ada praktikum yang mana harus menggunakan komputer. Padahal ini masa pandemi tidak menggunakan komputer. Otomatis kan kalau bisa nggak bayar praktikum. Ya. Ini ya kan? Pengennya gitu kan? Tapi karena itu sudah tersistem, sudah terjadwal juga, nggak bisa. Itu yang bisa diupayakan dari kampus atau universitas sendiri itu ya tadi bagaimana caranya meminimalisir katakanlah ini ya mahasiswa itu tidak terlalu banyak mengeluh di saat apakah sebelum masa pandemi kan ada masa pandemi seperti ini. Nah, salah satu langkahnya adalah tadi
untuk materi bagaimana caranya dosen itu atau guru atau pengajar itu mengolah, mengemas komunikasinya atau kata-katanya bisa dipahami oleh mahasiswa tersebut. Kalau yang biasanya pas tatap muka, Pak saya tanya Pak, bapak seperti itu. Tapi kalau saat ini kan hanya video, pokoknya jalan terus gitu kan. Kita mau tanya apa sudah lupa. Kalau kita nggak catat kan, seperti itu. Betul. Dan cuma yang bisa dibayangkan dari situ. Kalau memang untuk diberikan potongan atau apa untuk saya pribadi saya melihat untuk yang sudah ada fenomena yang seperti ini, PTS-nya itu ada yang politika, ada yang seperti PTS, bisa nggak ada. Gitu. Kalau saya pribadi loh, saya lihat dari tadi rekam jejak di media sosial berita seperti itu, kemudian saya tidak hanya saja tadi bagaimana caranya dari universitas itu memberikan himbauan ke dosen untuk memberikan materi yang luas, penilaiannya juga yang luas juga, yang menyesuaikan dengan kondisinya saat ini seperti itu. Dan otomatis juga nanti saat penuntasan administrasi itu kan juga diberikan jangka waktu yang lama, tidak seperti hanya pas dulu sebelum masa pandemi contoh, karena saat pelunasan atau menuntaskan semua administrasinya itu sebelum UTS. Nah, sekarang bisa sampai luas seperti itu. Hanya bisa memberikan tantangan seperti itu. Memang kalau untuk potongan-potongan kemarin kita juga sudah memberikan suatu upaya ke universitas bagaimana Pak caranya tidak bisa. Karena kalau di BTS itu memang ya bagaimana ya? Ada sistemnya ya. Salah satunya tadi adalah mahasiswa tadi. Kalau mahasiswa tidak katakanlah memberikan potongan, nanti karena dari universitas tadi itu sudah punya rancangan apa dan bagaimana, nanti tidak bisa terlaksana. Nanti pun juga imbasnya kembali ke mahasiswa lagi. Gitu. Itu juga. Kalau di PTN insya Allah masih bisa lah, PTN. Tapi kalau di PTS insya Allah bisa. Ya. Intinya dosen pun juga berupaya bagaimana caranya bisa memberikan tadi tanggapan dari mahasiswa yang tadi itu kritikan atau apa, pokoknya kita cari dulu, kita kemas, kita komunikasi dengan pimpinan yang segitu baiknya bagaimana. Ternyata tidak ada solusi yang membahagiakan dari pihak mahasiswanya, ya bagaimana lagi seperti itu ya. Bisa diterima ya. Oke. Kami belum menjawab. Kiat tips atau apalah itulah untuk mahasiswa. Jadi buat teman-teman mahasiswa, bukan semua mahasiswa ya, adik-adik SMA mungkin Iya, itu juga sih. Untuk tipsnya nggak ada tips-tips khusus, cuman mungkin untuk pembelajaran cara dari ini yang perlu kita tekankan adalah kondisi yang nyaman. Misalnya di rumah, kita setting kondisi rumah kita itu menjadi kondisi yang nyaman, sehingga kalau kita nyaman dengan kondisi tersebut, kita enjoy dalam belajar. Satu, setting kondisi tempat kita belajar. Yang kedua, usahakan sekali lagi jaringan internet di tempat kita itu memadai. Kalau misalnya jaringan pribadi kita lemot dan susah, pasanglah wifi biar lancar gitu kan. Karena kalau pembelajaran kita lancar ya semuanya enak. Terus lagi kan kita di rumah nggak ada komunikasi dengan orang lain, terus sendirian. Jangan sampai kesendirian kita ini berterus-terus. Caranya gimana? Ya sekali-kali telepon teman-teman pakai Zoom, pakai misalnya video call. Biar apa? Karena orang yang sendirian dengan orang yang punya hubungan dengan orang lain itu beda, pemikirannya beda. Gitu. Biar bisa masalah ya. Yang jomblo biar gak pakai jomblo. Tadi itu kode. Aja sih. Udah. Mungkin Bu Stefanida juga bisa menambahi. Untuk tips mas. Iya. Untuk tips khususnya saya sebagai guru di sekolah menengah ya, untuk murid-muridku itu kita pandemi ini kan sudah berlangsung beberapa bulan ini. Jadi jangan sampai kita
terus enak-enakan terburu kok masih kaget-kaget, karena kita tetap harus bangkit ya. Jadi untuk bisa memotivasi ini perlu kerjasama. Kalau di sekolah itu memang harus adanya kerjasama antara guru dengan pihak sekolah. Dan di situ karena kita tidak bisa bekerja sendiri di tatap muka pun kita tetap harus kerjasama dengan guru dan sekolah. Apalagi ini anak-anak itu di rumah, pantauan 100% itu ada di rumah. Jadi memang sangat diperlukan motivasi dari orang tua sendiri untuk memotivasi anaknya agar mengerjakan tugas dari bapak ibu guru seperti itu. Yang kedua, untuk yang tadi kalau di SMP itu kan mas menyinggung tadi yang masalah dana itu ya. Kalau di sekolah menengah itu dari pihak pemerintah itu memberikan dana bos itu bisa untuk ini, untuk yang pembelajaran daring ini bisa dialokasikan ke itu. Jadi nantinya seperti tahun ajaran baru besok, kalau yang kemarin kan kita memang menjalankan sesuai yang ada. Tapi untuk yang tahun ajaran besok itu benar-benar kita sudah mulai merancang dari bawah. Terus yang paling paham betul memang bendahara bos ya. Yang saya paham itu ada dana yang bisa dialokasikan untuk pembelajaran daring ini. Jadi kemarin Bapak Ibu guru di sekolah kami itu sudah melakukan pelatihan dulu tentang daring. Jadi tidak hanya WA group, jadi kita harus bisa mempelajari yang lain. Kemarin kita sudah belajar ada pelatihan tentang Google Classroom, Google Form seperti itu, diajari Zoom juga. Jadi nantinya kuotanya itu diberi keringanan dari pihak sekolah, dari dana bos seperti itu mas. Jadi nanti kita tetap berangkat ke sekolah besok ketika tahun ajaran baru, kita tetap guru itu tetap berangkat sekolah dengan social distancing.